Yuk balik lagi di sini. Di mana Po? Di Bulls. Yo, mari kita panggilkan nih Syekh dari Yaman. Ya, Al-Mukarram Muhammad Alfa Aflaha. Syekh dari Yaman, Syaiton. Kita panggilkan Syaiton. Syaiton apa security nih? Subhanallah banget nih ya kan. Tahan lu bentar nih. Ini katanya podcast yang ngalahin Om Deddy. Waduh. Ini katanya podcast yang ngalahin podcastnya Om Deddy. Bener. Santai-santai aja kok. Proses. Kalau udah ada lu mah Nih, saya cuma ngasih Ayo, tahu nih Mas. yang nonton ini nih. Ini namanya proses. Ente nih yang nonton ini sekarang. langsung kasih tahu. Yang ini mungkin yang nonton view-nya baru 10, tapi 10 tahun lagi mungkin 11. Nambah tuh doang. Nambah tuh pas itu juga emaknya kasihan lu. Gua kagak nambah-nambah nih. Oke. Karena dia nih 10-nya ke dia diulang-ulang. Bikin akun baru. Ngecip. Tapi welcome to the Bulls. Anjay. Subhanallah banget. Artinya apa tuh, Bulls? Bulls gua. Oh. Udah gitu doang. Iya. Ya ngasal aja, ngasal aja, ngasal. Enggak ada, Bos. Oke nih, ya kan. Ntar lu nih. Ini hukumnya apa ini? Makruh. Hah? Makruh. Bodoh amat. Emang Gue hukumnya apa apa? nih, Cek? Nih kalau gua Dek, ulama mengharamkan, tapi sans. Sans kan? Sans. Dikit ya ajaran-ajaran ulama NU ya. Pokoknya gua ngikutin yang sesuai gua aja. Apa nih? Korek. Mantap. Dibakar dulu nih. Bakar dulu lah biar santai ya kan. Benar-benar. Ini rokok kuli, saya nggak pakai rokok ikan. Buli. Ini baru filter Nah, rokok. ada pembahasan apa nih terbaru? Nah, ini dia nih kan kita udah datangin dari Yaman nih yang udah jauh banget nih. Kalau kita nggak tanya-tanya kan, Sayang. sayang banget rugi nih, mumpung gratis juga ya kan. Enggak. Kalau di sono-sono Oh, subscribe kalau yang viewersnya 12 gak gratis nih. bisa udah banyak nih, slow-slow aja ya kan. Siap. Gimana nih sekarang nih? Alhamdulillah nih, gue gini-gini aja sebenarnya. Tapi orang menjudge gue katanya jadi ustad. Gue kagak mau bilang gue jadi ustad, tapi gue jadi Aldi Taher. Tapi kan Ustaz panggilan, Cek. Ya C, kan, apa itu C? Pace. Tadi manggil ustad, sekarang manggil C. Halo, apa ini C? Tapi lu ini jurusan apa sih? Gue PGC cerita nggak ada nih. Gue nyari tuh jurusan PGC kagak ada. Itu mah KWK. Ya, jurusannya ambilnya Piki. Oh, Vicky. berarti. Vicky. Ini banyak nih ditanyain tentang Vicky nih kok. Langsungnya kok. Jangan ke situ-situ gitu. Lebih ke pengenalan aja Lebih kenapa pengenalan bisa gue ya. sampai sono kan. Oke, siap. Ya, Aurat. ini aja ya apa dah? Kita kan dulu bareng-bareng kita dari SMP gitu kan. Tahu maksudnya Pace dulu gimana ya kan. Tapi Iya. sekarang ya Sama aja. kan. Ya tapi ada tingkatan yang lebih lah, maksudnya bukan lebih apa? Kayak proses yang udah dia Tapi kalau ketemu lu nih kan tingkatan nih. Kepleset gua, jatuh lagi ke bawah. Jatuh lagi. Nggak berguna. setan banget dong. Degradasi. Tadi tingkatan deh. Udah tinggi kepleset ketemu dia. Anjir, gua ulang lagi dari bawah. Anjay. Tapi lu di Yaman udah berapa lama, Cek? Mati. Emang tanding nggak boleh gua. Di Yaman udah berapa lama lu, Cek? Sekarang masuk tahun ketiga, pengen keempat. Tahun ketiga pengen keempat. Kalau di jurusan sih, mau jurusan kalau semester 4 lah ya. Masih kecil. Masih ada cutting. Sama lah mau gue berarti. Mm-mm. Sama Dipu juga, semester 4 dia. Oh iya, kita masih Baru. Telat setahun kuliah. ini gue yang nanya diri gue sendiri apa lu yang nanya nih, gue nunggu pertanyaan nih. Tak dulu. Kan ngobrol kita mau ngobrol aja. Kita ngobrol aja, ngobrol. Kita ngobrol aja. Ngobrol aja santai. Jadi ya tadi kan ya pokoknya gue di pesantren tuh tau lah, bukan santri yang bener. Ya sama, ya kayak kita juga dulu ya kan. Lanjut anjing. Mau kemana? Udah omen Deddy lu, gak dibayar lu. Ini orang begini. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, Po. Sini Semoga aja. tertawa kita menular. Gue di sini aja nemenin ya. Iya. Ya kan? Nemenin belum tidur.
Jam berapa sih nih? Jam 3 ya? Tapi tujuan lu di Yaman apa, Cek? Mas Haji? Pertama mah ngindarin ini doang ya, pergaulan. Menghindari pergaulan. Emang ada apa tuh pergaulan di sini? Enggak, tar dulu sebelum jauh ke situ kita bagikan dulu. Ya sih mau Sungkawa. Enggak ngebohong. Ya kan gimana ya, terlahir dari kegelapan. Tapi tahu cara untuk terangnya gimana gitu. Jadi menemui cahaya setitik, diikutin terus gitu. Cahaya ini ilmu. Jadi ada cahaya nih dalam kegelapan kan, ada cahaya, kita ikutin aja terus, ketemu tuh cahaya ilmu. Sekarang gua ada di tempat yang terang menerang. Di Yaman itu ya. Jarang hujan lagi. Buh, bisa pulang sekarang lu kalau sekarang di Yaman nih. Lu kan sekarang pengen pulang, tapi hujan, jadi nggak bisa pulang. Nah, ditantar pulang. Mau tidur ditahan juga. Aduh, gitu pokoknya ya. Gimana ya? Mondok juga terpaksa. Mondok terpaksa ya, gue tahu. Mondok terpaksa. 6 tahun gak betah. 6 tahun gak betah. Di akhir pondok menerima surat DO. Oh iya. Di kelas 5, kelas 6 semester 2. Terima surat DO, bayangin udah nahan gak betah 5 tahun setengah nih, pengen di DO. Jadi dikasih surat DO, akhirnya aneh nangis-nangis tuh. BPS sama kepala keamanan, Rahman. Terus ya udah akhirnya dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Tapi orang semua keluarganya ngadep kiai. Nah ngadep tuh, abis itu kiai dikasih kesempatan lah sekali lagi. Dari situ baru mikir. Baru kira Lurus. Nah pas lulus pondok nih, kok kayak kagak bisa apa-apa. 6 tahun dapat apa gitu kan? Iya. Kok disuruh ngaji kagak bisa, disuruh mimpin sholat kagak bisa, pokoknya kagak bisa dah. Masih Aturan tuh minimal ya lulusan Darun aja tuh hafal 2 juz lah. Gua salah satu orang yang nggak hafal 1 juz pun lulus dari Darun aja. Karena ibadah amaliyah nih tuh disetorin sama temen. Ya tau lah cara-cara beli buku yang baru nih setiap itu. Ibam tuh. Ntar lu yang nyetorin nih, lu selesai nyetor gue namain pakai nama gua. Gitu terus setiap semester. Allah. Ya kita ngelewatin semua itu. Iya, akhirnya tadinya gue kagak pengen ke Yaman, makanya gue pernah bilang ke hidup gue gue jadi ini juga sih dalam diri lu sendiri lah. Iya. Gue bilang emang Yaman bukan yang gue inginkan, tapi Yaman yang gue butuhkan. Karena pertamanya gue pengen ke 3 negara. Mana aja tuh yang pertama? Pertama Madinah. Aduh, orang bandel kan, pesantren, nilai kecil tapi nilai gue tuh. Oh dia ada rata-rata nilainya ya kok ke Madinah ya? Nilai gue 6,9 doang. Kalau Madinah 8? Enggak, bisa sebenarnya, cuman kecil banget kemungkinan yang untung-untungan. Oke enggak lu? Terus ya enggak lulus lah, ada 3 kali coba. Mesir yang ketiga. Yang kedua sorry salah. Ngantuk nih, Po. Nah, yang kedua Mesir. Daftar seleksi UIN Jakarta enggak lolos. Oh sempet seleksi UIN Jakarta? Sempet tuh demi Allah pertanyaannya suruh nerusin surat Anaba. Mandiri apa-apaan? Iya yang beasiswa sebenarnya, cuman nggak tahu lah beasiswa apa kagak. Disuruh nerusin surat Anaba. Terus kagak bisa. Suruh baca tulisan Arab. Kagak bisa, Arabnya gundul. Disuruh artiin, ya kagak bisa juga. Terus sampai yang nguji itu bingung, kamu surat apa? Terus kamu hafal surat apa? Enggak, aneh hafal surat Al-Ma'arij waktu itu satu-satunya tuh. Udah baca itu doang. Udah sampai kesel lah, tapi masih ngarep pengen ke Mesir padahal di tes kagak bisa-bisa kan sama orangnya. Udah habis itu ketiga New Zealand. Oh, ketiga. Bukan New Zealand, Selandia Baru. Berarti Yaman tuh sama sekali enggak ada sama. Enggak ada. Demi Allah ya, lulus Darun aja enggak tahu ada negara namanya Yaman. Asli sih gue juga. Yaman negara emang. Itu tuh kayak kecamatan di Pondok Gede. Gue kira pelosok Arab. Bu. Ras Muhammad tahu? Tahu. Lah, dari sono buset dah. Emang iya. Lah, Yoman. Gitu. Ketiga New Zealand.
New Zealand tuh bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia Selandia Baru lah. Ya tahu. Ya penonton sama tahu nggak Ah, tahu. tahu, Pas iya. pelajaran bahasa Inggris cabut. Kayak siapa teman kita? Ya sama-sama kita panggilkan ya sama-sama. Begitu. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Kerjanya cabut. Cabut. Cabut keluar cabut. Sampai mana nih? Sampai mana nih? Cabut, Ah, New Zealand. Di jalan, di jalan. Cabut, Nah, nyolong gua HP. Dikeluarin. tapi seburuk-buruknya gue di pesantren ya lulus masih ada cerita yang lebih keren dari Yasya Muhammad Sungkawa. Mari kita panggilkan Yasya Muhammad Sungkawa. Atap rumah gua bolong gak ya? Ada Yasya nih. Lalu balik lagi ke topik. Balik lagi ke topik yang New Ditungguin, Zealand. ditungguin. Nah, Ya. pokoknya yang tadi kagak ngerti New Zealand apa lu kursus bahasa Inggris. Yang di jalan terus. Gua sampai datengin tuh Kementerian Pendidikan sama Abdul Malik. Berdua tuh? Ya, terus. Bang, enggak bang sih. Nggak lupa gua tuh cowok apa cewek. Pokoknya nanya, ada beasiswa ke New Zealand nggak? Untuk S1, oh tahun ini S1 lagi nggak ada. Tapi alhamdulillah nih, dari semuanya tiga-tiganya gua nggak keterima kan. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya tuh? Mesir tuh, ya kita di Mesir itu mau jadi orang baik bisa, mau jadi orang buruk bisa. Jadi lingkungannya Iya, ya gua ngerti. Gua ya ngerti lah, lingkungannya bisa dibilang lebih bebas, Lebih bisa bebas. dibilang nggak bebas juga. Jadi tergantung lu di Tergantung mana, bang. tergantung Diri- diri lu. diri lu sendiri, iya. Nah, New Zealand pas di tahun itu ada pembantaian ke umat Muslim di masjid Kurus itu tuh apa tuh, lupa deh gua namanya. Lagi ada pembantaian, kira gua nggak keterima nih ke luar negeri kemanapun nih. Tuh buat ngindarin pergaulan luar kan gue pengen berubah lah jadi orang yang bener dikit. Deh gue balik lagi ke pesantren, minta jadi mahasiswa. Buset dah. Jadi ustadz nggak mungkin. Ya. Santrinya tahu sendiri buruk pengen di DO, ya Allah. Udah balik lah. Balik nih gue jadi mahasiswa sama teman gue Ananda Fadli, kita panggilkan Ananda Fadli. Jadi gue sama dia tadinya mahasiswa stay DB. Yang gua kasih tau itu lu, Po. Oh. Yang gua, ayo lu ikut Yang gak? nginep di pesantren ya? Yang di pesantren, Iya. iya. Setahun aja kan gitu. Lu Itu minimal kan lingkungannya pesantren. Ya walaupun kita nggak jadi ustadz, nggak digaji, tapi lingkungannya pesantren, lingkungan baik lah. Iya. Nah gue di situ tuh 3 bulan, akhirnya ya ada channel Keyaman kan. Udah pokoknya gue mau kemana pun gue ambil lah. Ya udah Yaman, gue ambil nih. Udah langsung berangkat gak lama, dari situ sebulan 2 bulan berangkat nyampe sono kagak bisa bahasa Arab apa-apaan kan. Sama sekali. Ya kan di pesantrennya 6 tahun, lu tau lah santri nih. Kalau 6 tahun lu nggak ngapa-ngapain, keluar lu nggak bisa apa-apa juga kan. Yang ini tadinya gitu. Sama semua lah. Ya kan kalau yang malas-males, Iya. yang ini. udah kalau kagak niat pesantren. Gua Keluar sekarang- aja 2 tahun keluar kayak gua. Cuma dikebukin doang. Wah, Enggak sempat gebukin orang. Enggak ada. tapi dari 6 tahun walaupun gua nggak ada, bukan dibilang nggak dapat apa-apa, tapi gua dapat satu pelajaran berharga dari pesantren. Apaan tuh? Gua diajarin berpikir. Ah. Berpikir. Semua sekolah begitu. Iya, kan karena gua di pesantren nih, Pesantren. makanya gua dapat nilai itu. Ya. Diajarin berpikir gimana bisa ini membawa diri ke arah yang lebih baik gitu. Oh. Ya kan? Bisa. Coba kalau misalnya gue mungkin ya, naudzubillah min dzalik, tapi kita nggak boleh berandai-andai juga. Kagak pengen di DO gitu tadinya. Mungkin pikiran gue udah beda lagi tuh waktu itu tuh. Iya, bisa. Karena setiap kayak kejadian-kejadian Iya, kayak gitu memang ya kan. bener-bener bawa hikmah, Oh, musibah. Iya, musibah bener banget. Kayak bukan bawa hikmah, tapi tergantung kita mau ngambil hikmahnya apa enggak. Ya. Ngambil pelajaran dari situ apa enggak, karena ada orang dikasih musibah malah dumel, malah nggak mensyukuri, nggak ngambil hikmahnya, itu yang disebut orang yang merugi. Malah ngedon ya Iya, mentalnya. aduh, gitu. Udah tuh cerita nih sampai Yaman. Yaman. Taruh sebelumnya. Kalau tapi lu sempet nyari-nyari tahu dulu nggak sih tentang Yaman?
Ya kayak misalkan Gue daftar dulu, beneran gue kagak peduli di sono ngapain, penting gue keluar dulu dari Indonesia. Karena menurut gue nih, buat diri gue ya, kan setiap orang beda-beda nih. Pergaulan di Indonesia, apalagi lingkungan gue udah kagak bener, gitu aja. Pasti gue ke bawah, gitu aja. Gue mau, Tong sini aja, oke. biarin aja. Lalu kita nggak di-endorse Fanta nih. Dari sana. tutup. Padahal gue suruh- Fanta terus ini dong endorse kita, viewers kita ada 13 nih. Naik 2. Naik 2. Tadi 11. Hammer bukan nih? Bukan ya? Bukan. Aman kita. Di Yaman juga ada. Yaman, Aman dah pokoknya. Berarti Yaman di sana ada produk-produk luar nggak? Ada makanan gue sehari-hari kalau udah mentok nih Indomie udah. Indomie ada? Ada. Indomie nih kalau di Sudan harganya mahal yang goreng. Gue tadi dikasih tahu di Mas Adam. Parah di pom mukanya di crop oh. Ayo sini cuy, sini cuy. Dia mau keluar. Biar masuk. Masuk, kita panggilkan orang yang punya cerita lebih Ayo sini, dahsyat. Ya sini. siap mau masuk kau. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Ya walaupun Boleh ngerokok kan, Lep? boleh. Dong, masa enggak? Om Deddy aja bisa Santai. bisa ini apa namanya? Bisa ngerokok. Ngepep di sini mah kan lebih. Hammer. Apa itu, Bu? Ini bukan hammer ya. Kedatangan dia kita diem. Ayo lanjut. Kedatangan dia dari atap bukan Lalu dari atap bukan ada yang bolong. Dari atap bolong. Gue kira dari atap lah. Gitu ah. Udah santai kan? Tadi nih yang punya podcast kagak punya pertanyaan masa? Agak, maksudnya ya kita Ngalir ngobrol aja. aja, ngalir Oke. aja semuanya, ya kan santai. Tadi Ini bahasannya berarti masih awal ya? masih awal, Masih. ngomongin nyaman, Masih aman. ya, belum yang ke arah inilah. Nah terus lanjutin nih Cek, yang tadi lu, pokoknya masih asal pokoknya ya udah gue Gue nih jujur nih gue agak bisa bahasa Arab nyampe aman nih. Gue mah kan gue berangkat sama Asim saksi bisu dah. Asim kan masih mending nih di Darun aja, tahpit lah. Ya. Parah Dipo agak ada mukanya. Apa? Sini po. Apa, Lep? Nggak tahu kalau dia kesini ada sebenarnya Ya. ada space itu. Ntar lu. Nah Asim kan dia tahpit ya, hafal 5 juz. Ya. Nah gue tuh awal datang kan langsung disambut sama Syekh Sono. Bertujuh tuh gua. 3 udah hafal Quran 30 juz. 2-nya hafal 15 lah. Nah sisanya kan 2 nih, gua sama Hasim. Dia 5 juz, gua 1 juz pun kagak punya. Terus gua nggak bisa bahasa Arab juga, nggak bisa ngomong. Insinyur lu berarti. Iya, gua insinyur banget dah pokoknya sama hidup gua. Gua insinyur banget di situ. Parah Shit, tuh. gua gak punya hafalan, gua agak bisa ngomong bahasa Arab. Akhirnya dikumpulin tuh, ya kayak dikumpulin lah ngobrol-ngobrol sama Syekh. Gua agak ngerti kan ya. Nah ditanyain hafalan, tapi dijawab nih sama teman gua satu yang udah 30 juz, dia ngerti. Kalian punya hafalan berapa? Ditanya 30, ada yang jawab 7, 15 sama si Hasim 5 gitu. Nah pas di gua kagak bisa jawab kan, dijawabin sama temen gua. Lu yang ngerti tuh yang 30 juz itu. Iya, aku udah hafal 2 aja sih gitu. Lah gua kaget kan, gua mau ngebantah juga Tapi belum bisa ngomong ya. Iya, belum bisa ngomong. Gua iya aja. Nah amla mah tau lah. Nah, Akhirnya lah. Apa 5 aja tak mal. Malah urip. udah itu mah tau lah. 14 di view-nya sekarang nih. Di menit berapa sekarang? Baru minta 18. 19. Wow. Iya, 19. Nah tanya 2 juz, kira itu habis sisa. Terus kata Syekhnya begini, yaudah habis subuh besok kalian saya tes hafalannya. Buset, Waduh. 2 juz habis subuh kagak bisa lah gue ya. Akhirnya bocah nih, 6-6-nya nih pada nyiapin hafalan kan karena besok pengen dites. Gue Takril lah ya, takril lah ya. Bukan murojaah goblok namanya itu. Oh, iya. Astagfirullah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Paling gak nonton 15. Nambah. Setiap menitnya nambah. 15. Nah. Ya takril juga boleh dah. Iya. Murojaah tapi lebih pasnya. Ya, terus Nah, ada murojaan tuh akhirnya gue bingung apa yang mau di murojaan. Naba aja pas tes Mesir kagak bisa gue terusin ya. Akhirnya gue
ambil kertas, sama buka kamus. Gue bilang, gue curhat lah sama saya, tapi gue liat kamus lu siapin kosakata buat curhat sama saya. Kira pas nyetor terakhir gue nih, oh gue pasti pakai ke bahasa Arab, acak-acakan lah. Ana jadi hijrah sih gitu. Ana baru hijrah sih, min dulam ila khair gitu, dari kegelapan jadi pengen jadi orang baik gitu satu-satu. Akhirnya saya seneng banget tuh. Kira gue bener-bener diaman nih, diajarin sama saya dari A, kayak bocah-bocah kecil sini, dan gue juga diajarin sama bocah-bocah kecil sana digabung. Kayak dari dasar lagi dah Iya. ya. Tapi ada rasa ini nggak sih, maksudnya lu kan di lingkungan yang baik, bukan baik lah, dalam artian kayak bukan belajar agama itu udah bukan setengah lagi lah ya, kata tinggal meneruskan gitu ya. Terus dari segi lu yang kayak gitu yang tadi lu bilang, lu ngerasa ada kayak anjing, gua ngerasa gini di depan teman-teman gua atau gimana? sebenarnya gue lebih ngambil sisi positifnya. Jadi lingkungan kayak begitu yang udah pas, yang udah mateng buat belajar agama, dan gue yang belum mateng nih buat belajar agama, gue jadi lingkungan ini yang bisa ngebantu gue gitu. Jadi bukan gengsi yang gue kedepanin. Kalau gue gengsi nih, gue malu nanya, gue malu belajar, gue malu semuanya, malah nggak bisa apa-apa. Jadi gue jadiin ini fasilitas gue, orang-orang begini yang udah ngerti lingkungan begini yang bagus, gue jadiin fasilitas gue buat belajar nih. Karena kan niatnya pengen bisa, bukan udah bisa pengen lagi pengen apa kagak nih, pengen bisa dulu deh gitu. Sudah sampai nyaman kan. Yaman awal-awal bener-bener tuh tanya Hasim dah, ayo duduk diri nih sama Hasim di depan hotel, ada orang ngomong bahasa Arab nanya ke kita, dan gue kagak ngerti, kagak bisa jawabnya sama Hasim juga nggak bisa jawab. Kita awal doang awal-awal, tapi kalau sekarang nih alhamdulillah lancar. Udah agak ngerti lah ya. ya. Ngata-ngatain lu pakai bahasa Arab juga lu sangka doa paling. Entar lu amin-aminin. Kita aminin. Gitu, set dah. Gitu lah. Apa lagi? Wah, kagak kayak Om Deddy nih. Kagak, selalu gitu ngobrol aja. Tapi emang Arabnya beda sama Arab pesantren. Gimana ya, Arab pesantren kan dibilang terlalu resmi. Fusha kayak bahasa Indonesia nih, bener-bener baku bahasanya. Kalau ya orang sono gimana sih lo ngeliat orang Indonesia pakai bahasa baku kayak ih, apaan sih orang gini amat gitu. Bahasanya kalau kita kan kayak gini ya ada bahasa kayak gini juga, bahasa gaulnya, bahasa amiahnya. Bahasa yang gampang lah. Iya. Kayak kalau kita diajarin pesantren, apa bahasa Arabnya? Maza kan? Maksudnya aish gitu. Gitu doang. Iya. Bahasa pokoknya beda lah yang dipelajari di pesantren ya. Udah, gue juga tahun pertama kan gue kagak ngambil kuliah karena gue tahu diri. Nggak langsung tuh ya? Nggak langsung gue tahun pertama belajar dulu di masjid doang, gue 7 bulan. Ngambil marbot lu sama. Iya, ya gue nyampe sono emang bener-bener kan kita mandiri berangkat ke sono. Iya. Nggak tahu kita mau ditaruh di mana juga nggak tahu. Kira ada masjid nih satu, ada syekhnya. Udah kita izin buat tinggal di masjid. Demi Allah 7 bulan tinggal di masjid. Tuh. Wallahi di negara orang di masjid. Bayangin ada bule nih datang ke bukan maksudnya ada orang asing nih. Datang ke daerah Haro. Di masjid tuh itu orang asing semua. Tinggal orang, tapi akhirnya sekarang nih udah 1 tahun kan. Kira orang-orang Yaman mungkin kasihan lihat kita ditaruh di masjid kan. Kira kita dibeliin rumah. Oh, difasilitasin. Oh, jadi lu tuh difasilitasin tuh kan? Sekarang fasilitasin. Sekarang gua asrama, makan, kuliah nggak bayar. Kalau dari segi pemerintah maksud gua nggak ada backupan tentang itu gitu. Wah, pemerintah sono boro-boro buat kita orang luar negeri, buat orang Yamannya aja kemiskinan. Enggak, maksudnya gua tuh kan di sana kan biasanya ada dubes-dubes. Nah, iya karena kita negara konflik nih. Dubes Indonesia terakhir di zona A 2014 kalau nggak salah dibom. Itunya tempatnya. Kira kita udah nggak punya dubes lagi, kita ngikut ke negara sebelah dubesnya. Oh. Jadi kita kalau mau perpanjang paspor nih udah pengen mati, kita ke perbatasan 2 hari nih apaan tuh? Terus pantai. Nah, gue ke perbatasan Yaman Oman, ngasih paspor, perpanjang Pak gitu. Kita ketemuan sama dubesnya di perbatasan sama staffnya sih. Terus sistemnya masih COD di sana Masih ya? COD. Set dah. Cewek di tengahan. Tapi yang bener-bener negara yang tawakal banget sampai kayak corona sekarang nih. Sono kagak ada. Mereka biasa aja nanggap. Biasa aja, normal aja. Kalau mereka tawakal banget, kalau mati ya mati karena Allah gitu. Sakit datang dari Allah, obatnya ada sama Allah juga. Gitu. Bener-bener
sangat idealis ya dalam agama. Beneran, bener kita di sono nih pakai celananya aib gitu. Iya. Gue di sono juga tempatnya buat orang kayak gue yang apa ya bisa dibilang hyper, tapi udah alumni jadi hyper. Hype. Hyper ini Hyper ya pakai ini. hyper 18 plus. Nah, iya. Ngeliat cewek itulah. Ya. Karena gue ditempatin sama Allah di Yaman nih. Tremor. Itu pas dari sono. Nah, ditempatin sama Allah di Yaman pas banget. Jadi cewek-ceweknya Iya, iya. semua cadar, pengemis cadar, Pengemis cadar. tukang sapu cadar. Ini juga kalau di Yaman cadar ini. Berarti di sono ada nggak ada coronanya tetap pakai cadar. Tetap Berarti emang aman berarti. Nggak aman. bantal, nggak bantal. Bener-bener gua Jadi tinggal semuanya pakai cadar semua di sana. cadar semua. Kecuali anak kecil. Kecuali anak kecil. Wah, anak kecil, tapi Bahkan- banyak anak kecil juga banyak yang cadaran. Tapi kalau lonte gitu-gitu pakai cadar juga. Belum ketemu sih. Pengen, nggak bisa bedain, Cul. Nggak bisa bedain. Belum kenal Angelonya ya. Belum. Ada kode-kode khusus, Po. Ada kode-kode khusus bahasa Arab mungkin gue belum tahu nih kode khusus bahasa Arab ya mungkin wahid Senin apa gitu. Micet, download micet di sono kali ada. Ada. Ya Allah, lu kalau ngomongin aplikasi, gue langsung ke internet kan pasti. Iya. Ya Allah, internet Yaman, Po. Wah. Di mana? Oh, lu baca, lu tulis di Google negara terlemot di dunia, Yaman, Po, nomor 1. Sutet kagak ada kali. Enggak ada. Sono kabel PLN juga enggak ada kayaknya. Set dah, pertama masih 3G. Itu masih 3G. Paling kencang sinyal 3G. Kadang gue jatuh di 1X, 1X. Wah, itu 1X itu sinyal 8G. 2G, Oh, 2G-nya si DMA. Gitu. Kayak pakai BlackBerry ya. Makanya gue kagak ada kuliah online nih, boro-boro online. Buset, gue punya temen nih orang sekelas gue. Jadi ceritanya besok kan ulangan. Nah, dia minta kirimin contoh soal tahun kemarin lewat WhatsApp. Gue kirimin lewat WhatsApp, besoknya ketemu di kelas. Kok kamu gak ngirimin soal ke saya? Gue bilang, saya ngirimin lewat WhatsApp. Kok gak masuk ke WhatsApp saya? Gue lihat HP-nya, kagak ada internetnya. Terus, ini kan ante mafi syabeka gue gitu nih. Iya. Lu kan kagak punya internet. Emang WhatsApp pakai internet? Kata dia gitu. Nah, emang belum tahu WhatsApp pakai internet? Gue gituin. Lah, saya nggak pernah pakai internet gitu. Akhirnya gue buktiin, gue beliin wifi. Di sana kan wifi beli Oh, beli. pakai kartu. Lihat nih masuk semua nih internet. Oh, kayak gini cara pakai WhatsApp ya, bener-bener ada orang udah kuliah kagak tahu WhatsApp masih pakai internet. Itu dia anak kuliahan lu. Kuliahan sekelas Wah, anjing. tapi orang sana. Orang sono, orang sono, orang kampungnya sono. Jadi mungkin ya dibilang dusun ya itu dusun. gitu. Dusunnya Yaman, Yamannya udah dusun kayak Indonesia. Tambah dusun lagi. Belum ke dusun lagi, Indonesia belum merdeka, buset dah. Itu Segitunya. separah itu ya. Parah itu anjing. Parah, kalau dibilang parah cuman seru, kita bawa seru aja. Niatnya bukan itu, ini cari bukan internet, bukan dunia lah. Ya. Pengennya ilmu. Nah, kalau di sana ilmu banyak. Nah, Ulama-ulama. kalau bisa bilang banyak maksudnya dari kayak negara lain maksudnya banyaknya dalam artiannya gimana? Banyak ulama habaib, banyak fasilitas-fasilitas ini Yang jadi disebutnya kayak negara ulama ya. iya emang sebutannya apa? Negerinya para wali. Iya, negeri para wali. Habaib Indonesia dari Yaman semua. Banyak yang belajar di sana kayak misalkan cuma 3 bulan tapi kalau emang diterusin Jadi gitu. Itu subhanallah ya lu berapa tahun berarti itu? Sekarang udah masuk tahun 3. Ada perubahan sedikit kan nih kalau lu lihat nih? Ada lah. Sedikit mah ada. Ada. Kita dilarang minum Hammer. Fanta terbaik. Tapi masuk ke Fanta. kalau ngomongin yang udah inilah ya kan lu udah lama juga ya Iya. dari Yaman nih. Mm-mm. Maksudnya kalau misalkan pasti kan maksudnya kayak 16 disuruh. Udah 16 yang nonton. Nambah lagi satu. Nambah 1 alhamdulillah lah. Nyicil aja. Alhamdulillah dulu. Ntar Allah tambah 1 juta. Amin, alhamdulillah. Kalau Dedi. Kayak misalkan apa dah, kan sekarang lu udah kayak berubah gitu kan, apa dah sedikit demi sedikit. Mm. Tapi pencapaian dalam hidup lu tuh apa sih, Ci? Capaian apa nih? Pencapaiannya lu udah setelah dari Yaman Banyak. nanti yang Yang paling- pengen gue capai apa yang udah tercapai? yang pengen Yang pengen gue capai nih Iya. ya mengubah mindset orang pertama, tapi nggak bisa sih semua orang diubah mindsetnya. Mhm. Tentang anak muda nih kayaknya yang bangor-bangor nggak pernah belajar agama gitu.
wah kayaknya masyarakat segitu negatifnya sama pemuda gitu, sama anak muda. Padahal nggak semuanya gitu, tapi terlalu menghukum rata. Iya, dipukul rata jadi. Pukul rata. Gue cuma makanya gue buktiin ke masjid-masjid nih, pemuda juga bisa begini gitu. Pemuda yang dulunya lo tahu gue gimananya, yang lo tahu gue bandel, yang lo tahu gue nakal, gue masih bisa berubah nih. Iya. Jadi kalau lihat anak muda yang lain, jangan lu pukul rata dia negatif, lu doain biar dia bisa berubah juga, karena dia masih ada kesempatan buat berubah. Iya, karena kalau yang gua paling setuju nih ada kata statement kayak gini, manusia itu sering ngasih titik, padahal Tuhan tuh masih ngasih koma. Makanya Ya kan, dia udah ngejudge lu tuh udah gak bakal bisa jadi apa-apa, tuh sampah gitu misalnya. Padahal Tuhan masih ngasih kita buat berubah gitu segala macam ya kan. Tapi kita sebagai manusia malah nggak nerima dia gitu. makanya dunia ini panggung sandiwara, tapi kita bukan jurinya. Kita Panggung biasanya ada jurinya. Iya. Kita semua punya peran masing-masing, Peran tapi peran kita masing-masing. bukan juri. Jurinya yang nilai semuanya Allah. Begitu. Tapi maksudnya gue kan sekarang banyak gitu kayak orang yang tadi lu bilang kayak sebenarnya tuh yang nilai kita kan semuanya Allah gitu. Iya. Tapi yang manusia beranggapan tuh sekarang ya bener penontonnya kita tuh yang jujurin gitu tuh manusia lain. Makanya Iya. sebenarnya kita sama-sama berperan sebagai manusia nih. Peran kita ke manusia lain itu mengingatkan, mendoakan, sekedar mengingatkan. Iya. Nggak bisa maksa, ya Allah, pamannya Nabi aja orang kafir loh. Iya. Kita sebagai manusia nggak bisa membolak-balikan hati. Kan nggak manusia. bisa, itu hak prerogatif Allah. Iya. Gue juga yang almarhum Syahli Jaber ya kan, saya cuma bisa ngingatin gitu, nggak bisa yang harus Segitu si Ali Jaber ya lah. kan, segitu Syahli Jaber gitu Itu maksudnya. siapa orang? Kita dijudge juga orangnya sambil ngegibah, sambil Iya, ngedosa. gitu. Dia ngejudge orang berdosa tapi lagi sambil ngedosa. Iya. Gimana gitu? Orang makan introspeksi diri dulu, dan cara kita nyikapi orang yang begitu ya bukan menjudge. Menjudge bukan bikin dia berubah, malah bikin dia makin. Iya, kayak luapan banget sih. Iya, segala apaan macam. sih? Malah begini sih gua. Akhirnya makin. Akhirnya kasih tahu, nasihatin, kalau nggak bisa ya udah didoain. Kayak nggak percaya doa bisa ngubah semuanya. Sangat bisa benar. Kagak ada muka lu bego. Nah. Gitu. Subhanallah. 2 part berarti nih. Gak usah lanjut aja. Ah. Ini aja. Mau 50 menit juga nggak apa-apa ya kan? Santai, bos mah. Mukanya sini. Nah, Lu mana nggak kelihatan kelihatan. Nah, kelihatan kan, santai. Tapi ini tidak. Mm-mm. Lu kan yang bergaul dengan circle yang enggak semuanya kayak Orang pukul baik. rata. Iya. Enggak, ya memang orang baik juga. Orang Mungkin baik. Orang baik. Terus enggak semuanya juga kayak ngerti kayak misalkan lu harus ngomong agama depan kita dan lain-lain. Tapi ada circlean lu juga yang pergaulan lu yang kayak dibilangnya pergaulan lu dulu lah sebelum lu jadi kayak sekarang gitu ya. Nah, mungkin tanggapan mereka nih ya kayak gimana nih sekarang buat lu nya entah Nadianya jadi kayak gue main sama Opok kayak udah kurang enggak kayak gitu. Nah, begitu. Nah, makanya gua nggak merubah diri gua banget sampai pakaian-pakaian. Gua tetap ngambil segmen anak muda. Makanya gua tetap ada di dunia, tapi gua nggak, maaf nih, gua nggak bisa terjerumus. Tapi gua tetap ada kalau di dunia lo, cuman gua nggak bisa terjerumus lebih dalam lagi. Makanya itu yang membuat gua sama dia nggak ada sekat sama Lebih ke malah gue empati jadi gitu ya? jadi fasilitas dia buat nanya, karena kan orang-orang bandel nih, jangankan sholat jangankan ke masjid, sholat aja susah lah, mager lah. Sedangkan ustadz pada di masjid. Iya. Jadi nggak mungkin datang ke masjid nanya ke ustadz. Ya udah, akhirnya gue jadiin diri gue yang datang gitu. Oh, lu lebih ke sana berarti. Lebih ke sana. Dan gue juga pakai bahasa yang udah gue olah dengan yang gampang mudah tercerna gitu. Sebenarnya juga gue nggak pernah bedain ini orang baik, ini orang nggak baik gitu. Karena orang punya dua sisi ini. Iya. Kalau kita udah ngebedain ini orang baik, ini orang nggak baik, kitanya kayak linglung. Entah ketika orang baik ngelakuin nggak baik, yang kena agamanya dia, kayak Nisa Sabian nih. Beliau kan orang baik nih, terus dia ngelakuin hal yang nggak baik, yang kena agamanya gini. Langsung ke ininya ya. Udah, aneh yakin orang punya sisi baik, orang punya sisi nggak baik. Plus minus lah. Nah, plus minus. Walaupun agamanya ya. Ketika orang nggak baik nih ngelakuin baik, kita tanya-tanya, ini pasti ada maksudnya nih, nggak mungkin nih, pasti ada ini, malah kitanya seujon gitu. Makanya gue nggak pernah bedain nih orang baik, orang nggak baik. Kalau dia lagi baik ya
ini sisi baik dia, kalau dia baik jadi dia. buruk ya ini sisi buruk dia, kita doain. Iya, bukan malah kayak dia mah lagi pencitraan Iya, apaan segala macam, gitu. ya. Tapi kalau lu kayak gitu nggak pencitraan nggak lu sholat Ada, karena pencitraan ke Allah ya, Ya, bukan ke ke Allah. manusia. Ya, Kan ya. boleh-boleh aja. Gue caper ke Allah, bukan caper ke manusia. iya itu sangat aja sangat Terus kenapa lo kalau lihat Instagram gue sekarang isinya video. video-video? Karena pertama gue penyakitan nih sekarang nih. Gue nggak tahu umur gue sampai kapan. Iya. Jadi gue mau nanemin di media juga ada pahala yang ngalir sampai gue ya lu ke alam sono. nggunainnya misalnya ada platform kayak gini, kenapa nggak lu gunain Iya. sih gitu Kan kita butuh pahalanya pas sudah mati kan. Gitu aja. ya sedikit demi sedikit ya kan. Mm-mm. Ya, santai Ya, ya. kayak proses Salat subuh. Jam 4. santai masih jam 4, lu masih hujan gede ya kan. Tapi lu kayak kadang merasa serba salah nggak sih, Dit? Maksudnya jadi orang baik atau jadi orang buruk? Kalau gue bilang serba salahnya itu karena gini loh, Dit. Misalkan ada orang baik yang kayak ketika orang jahat, orang nggak baik dulu lah, Orang nggak baik, ya. orang nggak baik dulu ketika ngelakuin kejahatan yang kayak ya udahlah jadi hal lumrah gitu. Yang pertama itu ya. Terus yang kedua, kalau misalkan ketika dia ngelakuin hal baik, jadi kayak yang tadi lo omongin gitu, suzon, terus jadi kayak ada maksud lain atau apapun gitu. Padahal ya udah niat baik dia ya niat baik Nah, intinya iya. gitu. Terus yang kedua, ketika lo menjadi orang baik dan lo melakukan sebuah kejahatan gitu ya, itu jadi nggak hal lumrah gitu. Kayak misalkan sama Dipo ya, kayak yang Acul Dipo mabok, udah biasa gitu. Kayak orang juga mikirnya ya udahlah gitu, cuma jadi angin lalu doang aja gitu. Beda halnya misalkan dengan lu yang kayak wah Opa mabok, itu bener-bener sama semua circlean lu gitu ngomong itu. Iya, Ya, iya. ini gini. Jadi terpacu ke lu Jadi gitu. terpacu ke lu gitu, karena lu melakukan suatu kesalahan gitu. Pertama gini, kalau ditanya gue merasa serba salah apa enggak, merasa ini apa, iya tadi serba salah. Gue ganti standar kehidupan gue. Jadi standar kehidupan gue bukan omongan manusia, tapi omongan Allah, Al-Quran. Ya. Gitu. Jadi apapun yang Allah, jadi standar kehidupan gue, apapun yang Allah suka gue lakuin, apapun yang Allah larang gue tinggalin. Tapi kan gue manusia nih, Iya. Bani Adam khotob, pasti gue selalu jadi pendosa, tetap gue Iya. punya dosa. Nah, di saat gue salah dengan bertolak belakang dengan omongan Allah yang Allah nggak suka gue lakuin, ya gue bertobat kepada Allah. Untuk pandangan manusia benar-benar gue Udah nggak mikir serah, karena bodo amat. standar kehidupan gue bukan lu. Kalau Iya, gue iya, jadiin iya. standar kehidupan gue setiap mulut manusia, omongan manusia, gue setiap ketemu lu sama ketemu Dipo sama ketemu siapapun berubah. Pasti, Hidup gue berubah, gue Iya. harus jadi sisi orang lain. iya, bukan Begitu. diri lu lagi Ya gue tetap jadi, gue punya standar kehidupan yang di sini loh, standar kehidupan gue. Tapi kan maksud gua orang lain sampai ke titik itu kan perlu apa ya, dibilangnya harus bener proses yang Iya, panjang. Bahkan lu juga mungkin sampai ke titik ini pun juga ada prosesnya gitu kan. Kalau misalkan mungkin orang awam atau bahasanya kayak orang yang jauh bukan dari agama gitu ya, kayak sampai ke titik itu pun kan berarti kan harus ada yang dorong juga, Iya, ada yang pasti. bimbing juga, harus dapat lingkungan yang baik juga gitu kan. Kalau misalkan dia stuck di lingkungannya dia, lu udah bisa ngejudge gitu. Kalau misalkan ya udah lu bakal terpuruk gitu. Enggak juga. Orang bisa diwarnai, bisa mewarnai gitu. Tadi gimana ya maksudnya? Ulang-ulang yang terakhir. Iya, maksudnya gue tuh kalau misalkan ketika orang buruk kan maksudnya gue dalam lingkungannya dia, dia ya harus gimana gitu, dari lingkungannya kayak gitu juga, Ya, tapi pengen berubah tapi gimana juga gitu. Kalau kata gue, kalau mau berubah ya dia tinggal di lingkungan buruk. Terus mau berubah pasti ada pengorbanan yang harus dilakuin. Ya, pengorbanannya termasuk pindah ke lingkungan yang baik. Pertama, untuk menguatkan dasar iman. Biar kalau udah kuat baru balik lagi ke situ. Berarti di sela-sela itu ada yang ditinggalkan. Pasti semua butuh pengorbanan. Jangankan taat kepada Allah nih, maksiat juga butuh pengorbanan. Iya, Lu mau mabuk iya. butuh duit, butuh patungan nih, pengorbanan beli. Soalnya kan pengorbanan waktu, tenaga semua. Mau taat sama Allah juga ada pengorbanannya. Waktu, tenaga, sholat kan capek kan. Iya. Pasti semua di hidup ini mau taat mau maksiat ada pengorbanannya. Jadi kita mau berubah yang ke arah lebih baik nih, harus ada yang kita korbanin. Nggak bisa kita stuck di situ-situ aja. Karena kalau kita di situ-situ aja, kita belum bisa mewarnai, jadi kita yang diwarnain orang gitu. Ya gitu. Makanya gue pergi ke Yaman karena gue merasa lingkungan gue buruk. Gue kalau di sini ya gue pasti ikutnya mereka terus. Dengan
ya namanya kita makhluk sosial men. Iya. Begitu pasti kan berpengaruh sama diri kita kan. Ya makanya gue korbanin nih semua kesenangan yang ada di Indonesia, semua kenikmatan yang ada di Indonesia gue korbanin biar gue keaman deh, nggak apa-apa, mau seburuk apapun nyaman, yang penting lingkungan di sana baik buat gue gitu. 40 menit boy. Nggak apa lanjut lah, selam. Jangan. Gua sama Dabuil lagi tuh 44 menit. Ini 44 menit. Berapa viewer? 13. Banyak kan. Banyak. 40 Panta langsung endorse. Kasih tau Panta viewer udah 40 bos. Sebelumnya 2, 3 baru tuh Proses lah, santai gitu juga ngobrol-ngobrol aja. Yo, motivasi lu bikin gini apa? Motivasi gue bikin kagak, gue iseng aja. Maksudnya Iseng yang bermanfaat. iseng bermanfaat. Gue pengen apa dah, ngeluangin waktu sama temen tapi yang dikamerain aja gitu. Lebih ke dokumenter aja. Dokumentasi. Aja. Ini kan Apalagi sama lu kan, sudah lama kan gak ketemu, udah Jarang. tahun. Wah. Terus gue pengen nanya lagi Dit. apa tuh? Ini gue ngomong yang bener-bener relate aja sih sama Ya, kehidupan. kehidupan. Ya. Maksud gue, apalagi di segi pertemanan gitu ya. Kadang banyak orang yang kayak gue nggak bisa nih, kayak misalkan harus ninggalin pergaulan gue. Terus juga dalam artian belum tentu ketika gue ninggalin temen gue dan gue balik lagi ke situ temen gue terima gue atau enggak gitu kan. Apalagi tentang masalah pertemanan, bahkan sama orang tua aja, antara trust atau trust gue tuh lebih ke teman gitu dibanding sama orang tua gitu. Sampai kayak cerita atau apapun itu gue lebih terbuka sama temen. Iya, sama gue juga pasti kita Sampai begitu. segitunya gitu kan. Nah jadi di situ kayak gue udah titik nyaman gue gitu, gue udah bener-bener di pergaulan yang menurut gue banget sih gitu kan. Jadi kadang buat meninggalkan itu tuh bener-bener kayak malah jadi kayak anjing berat banget gitu kan. Iya. Jadi pilihan yang bener-bener sulit gitu kan. Antara lain di situ ya nggak tahu sih, mungkin kalau misalkan entah itu nantinya temennya bakal kayak kalau lu pengen berubah ya silakan, gue di sini gitu, gue nggak kemana-mana gitu. Ada juga kan yang kayak apaan sih lu kayak gini gini kan. Nah, makanya kadang itu tuh jadi hal yang bingung juga dude. Jadi kayak jadi gambling ke diri kitanya sendiri. Gue pengen baik tapi salah. Iya. Pertama kalau gue memahamin temen sih kalau begitu. Kalau gue memahamin temen gue yang daerah sini, gue mau pergi nih, gue mau jadi orang baik. Lu tapi tenang, gue nggak bakal ketika gue nanti udah baik, lu ketika lu masih begini-gini aja, gue nggak bakal ngejudge lu. Iya. Dan gue juga nggak bakal ngejauhin. Iya, gue nggak bakal ngejauhin lu. Kita tetap teman, kita tetap begini. Ya untuk saat ini kita jauh nih. Ya ini pengorbanan gue dan ini harus gue lakuin karena gue ada tujuan yang harus gue capai, dan tujuan untuk gue berjalan ke tujuan situ, bahan bakar gue pengorbanan ini gitu yang harus gue lakuin. Ya kita kok menuju tujuan pasti butuh, lu mau ke Bintaro butuh kendaraan butuh bahan bakar. Nah ini semua bahan bakar lo gitu untuk bisa menuju ke sono, ke tujuan. Iya, persediaan. Emang kalau dibilang berat, tapi ya gimana, kita punya tujuan yang lebih besar lagi dari ini semua. Dan lu rela ninggalin hal itu ya. Harus rela. Tadi kan bilang ini kan titik nyaman. Emang kita kalau mau lebih baik lagi, lebih besar lagi, kita harus keluar dari titik nyaman kita, zona nyaman. Dari zona nyaman. Karena zona nyaman melalaikan kita. Iya. Kita nikmatinnya begini-gini terus, nyaman. Jadi kita kurang buat tahu pengorbanan, buat tahu ini semua dalam proses kehidupan ya kan. Gitu. Tapi kalau masalah buat duniawi, ada yang lu kejar nggak sih maksudnya? Lah tetap ada. Kalau Tansa nasi bakar melihat dunia, jangan dilupain dunia, tapi dunia yang gue capai. Misalnya gue pengen jadi orang kaya. Kenapa gue capai pengen jadi orang kaya di dunia? Karena duitnya mungkin gue biar bisa bikin masjid. Tetap kita di dunia kita nggak boleh lupa sama dunia, dalam Quran juga. Tapi buat apa dunianya? Buat ngebantu lu ke surga apa buat ngebantu lu masuk neraka gitu. Ini ada Gabriel enak nih, seru. Jadi balance lah ya. Iya. Dunia dapat, akhirat dapat. Mantep emang pasti nih. Bacot. Udah setelah ngobrolnya lagi masih 44 menit santai ya kan. Kelamaan BG. Kagak apa-apa. Dia 1 jam lebih 2 jam langsung aja dia ngomongin pemerintah, bosan anjing. Ngomongin hidup pemerintah. Ntar bacanya apa? Clickbait aja, cari santri bandel yang jangan mau bawa santri ya nggak apa-apa. Ini aja nanti kan. Kalau ngomongin santri dan ya. Santri Santri nih. Boleh dulu dah satu-satu gue tanyanya. Siap. Oke. Oke.
Lu Le, hal apa yang paling lu nyesel selama lu di pesantren? Hal nyesel. Ketika ada peluang nggak gua lakuin hal dengan baik sih. Gitu. Iya kayak maksudnya banyak tuh peluang-peluang yang kayak pesantren tuh kayak maksudnya ya lebih baik gitu kan di hal-hal yang positif gitu, tapi maksudnya nggak gua pekerjakan gitu, tapi malah gua sia-siain gitu. Gua malah nikmat sama ya dunia gue sendiri gitu, gue malah jalan gue sendiri. Padahal kalau misalkan itu gue pilih jalan itu, keputusan itu, gue bakal bisa lebih baik lah mungkin kayak yang sekarang gitu mungkin kan. Tapi ya penyesalan gue itu sih, menyanyiakannya aja sih. Dari Dipo, langsung Dipo. Apa lo? Dipo Gue belum tahu soalnya Dipo dulu. Dipo apaan lo? Kagak ada lu. Lu ikhlasnya berarti nih? Kalau 2 tahun doang. Kalau penyesalan mah nggak ada ya. Nggak ada. Tapi Lu sama sekali. ada tapinya nih, kan kalau ada ya. kalau ada tapi dari sini. Enggak. Kagak ada tapi berarti, Po. Ada tapi ya? Nggak ada. Lu gimana, gua Dok? nggak gosok gigi aja tiap malam. Penyesalan. Apa ya? Mungkin hampir sama kayak bule, kayak kesempatan. Umumnya Iya, mungkin itu, umumnya gitu ya. kesempatan lah, kesempatan yang sia-sia. Karena kalau gue perhatiin pelajaran yang gue jalanin sekarang, itu pernah dipelajarin di pesantren. Kalau seandainya gue di pesantren gue dulu bener-bener belajar nih, Iya. gue udah paham nih pelajaran di kuliah sekarang. Iya, yang maksudnya kayak pelajaran fikih yang dulu gue males gitu ya. Maksudnya temen gue tuh sekarang pada nanyain gitu, maksudnya kayak gini, terus gue jawab cuma seadanya kayak aduh gue kayak masih kurang kayak Iya. gitu. Yang seharusnya Itu umumnya kesempatan ya. iya kesempatan gitu maksudnya. Penyesalan apa lagi? Lu berarti sama kayak bule nih. Umumnya kayak gitu. Umumnya Ntar kayak khususnya gitu. abis ini lu kalau lu apa, Col? Kalau gua nih ya. Kalau bule ya pasti kesempatan ya pastilah, siapa yang nggak punya Iya. kesempatan ya. Itu momen Tapi khususnya. hal-hal kecil ya yang menurut gua menjadi hal besar ya. Mm. Yang pertama yang paling gua sesalin ketika gua mukul orang sih. Itu sih gue juga. Gua mukul orang. Soalnya gua pernah dapat yang kayak gini loh. Ya udah kayak gua udah lulus 1 tahun apa 1 tahun setengah gitu kan. Dari pesantren padahal. Terus dari situ gua lagi live Instagram. Ini bener anjing, gua nggak bohong. Live Instagram, tiba-tiba di kelas ada yang masuk, tiba-tiba ngomong gini kayak, kalau masih inget gua nggak gitu. Yang dulu pernah dipukulin. Iya. Wah, pasti Iya. gitu. Gitu ngomong kayak gitu, gue yang dulu pernah lu pukulin gitu kan. Yang Ya ya, gue disitu kayak ngerasa anjing gitu. yang diingat Iya, image kita jelek Iya, gitu. Iya, maksud Iya, gue. iya. Tapi walaupun dia yang kayak enggak, gue biasa aja gitu, gue Iya. ikhlas gitu. Tapi dalam hati gue kayak anjing, kok diingetnya kayak gitu. Maksudnya Makanya. banyak, harusnya kan ada kesan lain yang lebih baik gitu. Iya. Kan. Kenapa harus itu gitu kan. Terus kayak ketika gitu juga kalau misalkan nongkrong sama teman-teman kayak yang kayak lu dulu mukulin gua gini Makanya. kan. Heeh. Jadi hal berat sih menurut gua, walaupun hal kecil tapi nya jadi dampak besar ketika kita udah keluar ya gitu. Ya itu menurut gua jadi satu penyesalan juga sih kata gua. Sama pasti itu sama. Ya, soalnya sih menurut gua ya namanya kebudayaan sampai kapan Iya, kalau nggak bener. dihapus dari atasnya ya nggak bakalan Iya. kehapus gitu. Kayak lo yang masih santri nih, stop pemukulan. Lu nyesel nanti, Bro. Nyesel pasti nyesel. Lu kan di sana mukulin orang buat gaya-gayaan doang, biar lu disangka kuat, disangka jagoan. Padahal mah ya malah culun lu kayak gitu, mukul-mukulin orang. Soalnya menurut gua ketika lu mukul itu kan lu terpaku dengan satu organisasi. Iya. Yang kedua lu punya jabatan. Yang ngelawan pun nggak mungkin. Nggak gitu kan. mungkin. Ya, jadi ya menurut gua ya lu nggak kuat sih di situ. Iya. Ya kuat lu karena lu terlindungi sama Iya. jabatan lu Ada sama backup-annya organisasi lu gitu. aja Iya, gitu. Makanya. Kalau lu terlepas dari itu ya lu belum tentu bisa kayak gitu sih. Makanya tuh gitu tuh. Karena di Dan nama. Iya. Maksud gua kan hal dan kecil ya. iya Maksud gua, apalagi namanya juga masih bocah, maksudnya kayak ya jadi anggota gitu mau nggak mau Iya, jatuhnya. mau jadi Ya kalau nggak nurut ya ntar malah dia yang Mm-mm. kasihan gitu kan. Jadi mau nggak mau kan. maksudnya gue terlepas dari itu, bahkan gue waktu gue santri ya, maksud gue ya, gue misalkan sama bule yang kayak ya sebangsatnya gue jadi orang lah mungkin, Iya. sebangsatnya gue jadi santri mungkin gue mau bule lah anjing, sampai kayak ini itu hal yang belum pernah dicoba sama santri gue bawa gitu atau kayak gimana lah gitu dulu. Tapi udah terlepas dari itu gue sama bule yang selalu kayak ya udah gue nggak pernah ngajak siapa-siapa gitu. Gue yang kayak bahkan teman-teman gue sendiri pun kayak ayo ngerokok bareng gue, nggak pernah dulu, nggak pernah gue ngajak kayak gitu. Maksud gue ya udah sendiri aja. Jadi menurut gue sekarang gitu kalau misalkan nantinya ada kelas atau enggak anak pesantren juga ada yang nonton, ya menurut gue yang masih sekolah gitu ya, kalau lu mau bandel ya udah lu lakuin itu sendiri ya, jangan ngajak-ngajak. Soalnya kan apalagi posisinya lu di pesantren gitu, orang pengen nuntut ilmu gitu kan. Duh, menurut gue sih lebih bangsat ketika lu ngancurin anak orang. Makanya Iya.
hancurinnya dari situ. Iya. Maksudnya Bangsat lebih banget lu. bangsat banget, maksudnya lebih Masalahnya apa, bangsat. anak orang ini ditaruh di harapan di Nah, pundaknya sama iya, keluarganya, iya. sama masyarakatnya. Peter pulang jadi orang baik, mimpin ini, tapi di pesantren Malah kita dia. hancurin, Iya. kita ajak yang nggak bener. Diberi Ah, pengaruh buruk. Kita bukan cuma ngancurin dia, kita ngancurin harapan orang tua Harapan dia. juga. Kita ngancurin harapan masyarakat dia yang dia ditunggu orang banyak nih bocil nih. Ya, kita yang hancurin. Iya, soalnya maksud gue ya zaman sekarang tentang solidaritas yang ada di pesantren itu menurut gue cuma buat eksentitas doang sih. Iya. Jadinya kayak selagi lu di situ menerima jabatan dan lu melakukan hal-hal yang menurut gua nggak wajar gitu ya, ya orang lain tuh nganggep lu kayak wow gitu kan. Jadi lu ngerasa kayak paling gua ini, gua itu, ini, gua itu gitu. Tapi menurut gua pemikiran kayak gitu salah sih. Jadinya ya mungkin baru kerasanya ya setelah lulus. Jadi kayak anjing gua apaan banget sih kayak gitu ya. Ketika itu nanti ketika lu ketemu dunia luar pun ya nggak sebercanda itu dunia luar. Iya. Kayak nggak semain-main itu dengan lu yang punya ini langsung bisa ini bisa itu gitu. Jadi menurut gua ya salah kalau misalkan orang lakuin kayak gitu sih. Salah banget, Salah. banget. Ya harus kasih tahu terus, tapi mereka juga pasti mikirnya ya lumayan kau udah pernah ngerasain Iya. gitu. Ya karena gue udah pernah ngerasain, gue ngasih tahu lu. Nah, itu intinya. Lu itu jangan intinya. masuk ke orang-orang yang kayak kita lagi. Stop. Iya. Di lu stop ke bawahnya bener baik tuh generasi lu juga yang enak dapat pahala, ada jasa lo. Itu Gitu. dia. Ya elah. Iya. Kenangannya malah kenangan yang kayak gitu. Ya malah jadi yang buruk, enak. jadi Iya. buruk lah, jadi kenangan yang maksudnya gua ya oke lah, gue pengen ada cerita di pesantren atau gimana lah, entah alasannya apapun, ya ceritanya lu ukir sendiri aja, Iya. nggak usah lu bawa orang. Kalau misalkan lu harus bawa orang, ya kalau bisa yang baik lah gitu kan. Kalau misalkan sekiranya nggak bisa yang baik pun ya udah sendiri aja gitu. Kayak lu pengen ngebanggain, gue di pesantren ngerokok, gue di pesantren pacaran, cewek gue 30, ya silakan. Kalau lu lakuin sendiri mah, ya kan? Kalau lu lakuin sendiri mah nggak jadi ada yang masalah gitu. Kalau menurut gue sih tentang pesantren, kalau solidaritas ya menurut gue ya gue akuin sih, maksudnya gue bisa mendidik banget gitu, kayak jadi kayak sekuat mental sekuat ini gitu. Iya. Terus bisa jadi kayak kita bisa speak ini, maksudnya Iya. public speak-nya jadi Public sebagus speak-nya ini Bagus gitu. ini kan suruh Madoro tuh. Iya. Gak bisa jemur. Maksud Medi. Bang Iya. Medi. Kayak, maksudnya banyak hal kecil yang nggak disadarin dari Ya, dunia. makanya ada pesantren gak bisa public speaking, dia cabut terus Madoronya. Itu gua Makanya dia diem terus. jadi kelihatan kan di sini gitu. Sampai mau terus dulu. Suruh istinbat juga gak bisa. Iya. Intisari. Intisari gak bisa. Dia bisa minum intisari doang. Jago gua. Aduh. Nah, kayak gitu ya, maksudnya kalau misalnya nanti bakal ada adik kelas nih lah yang Iya, nonton, yang maksud nonton. gua ya Ada lah. aja ya. Orang udah 17 viewers. Mungkin ada salah satunya gitu kan, mungkin ada salah satunya gitu kan. Ya maksudnya kalau misalkan 31 lah ya. kalau misalkan dia ngeliat yang di frame ini, Iya. ya mungkin dulunya nggak ada yang sebaik orang-orang yang Ah. lu pikir baik Iya, lah iya, gitu ya. Bukan bagian orang dari baik mereka. juga gitu. Iya. Tapi ya maksudnya gua walaupun nggak baik tapi sedikit-sedikitnya ya berusaha menjadi itu aja sih lah. Ah. Nah, dalam tapi maksudnya kalau dalam artiannya kayak baiknya misalkan langsung ke agama atau kayak gimana ya iya. enggak gitu Enggak, juga iya, enggak gitu gitu kan, juga. maksud gua pelan-pelannya Pelan-pelan aja aja. gitu, jadi orang baiknya, entah ninggalin apa Iya, kan. ada sesuatu yang Ya pokoknya udah kalau ada kebaikan dari kita ya diambil. Nah, iya. Kalau ada keburukan ya pertama ingetin kita Ingetin ya, kita, ingetin. pasti. Ingetin. Tulisnya di komen tuh. Doain. Ya, bisa ingetin doain jangan lupa. Maafin juga, maafin. Maafin, iya kalau ada. Gitu. Iya, soalnya gimana ya? Yang kita pikir juga cuy, gitu pas kita habis mukul terus kita langsung kayak motivasi langsung gue tai sih kayak gitu. Persetan sih. Iya kan? kayak gitu, walaupun juga- kayak gimana tetap aja lu nafsu. Iya, tetap aja gitu. Tiba habis itu langsung kayak nangis gini segala macem. Tapi ujung-ujung pertamanya kan yang kita awalin ya pemukulan itu Iya. kan maksudnya. Yang dipikirnya kenapa harus pukul Iya, kalau kenapa sausan harus gitu pukul? kan. Tapi kadang ada juga kalau tipikal gue nih Dut ya, gue sih orangnya yang kayak Dut, beda-beda ya manggil gua. Oh, Ustaz tadi manggil gua. enggak, jadi Lanjut. tipikal gue nih orang yang kayak gue tuh orangnya nggak mau ribet Dut, so simpel aja. Sama, maksud gua juga. ya, maksud gue sesimpel itu apa Oh, bisa dibayar pakai duit berarti. iya enggak, maksudnya enggak kayak gitu juga aja. Kalau punya duit. Ya maksud gue tuh ketika gue ngelakuin kesalahan gitu ya, Yoi. misalkan di pesantren nih ngomongnya ya, misalkan di kakak kelas
mau mukulin gue ya udah pukulin gue aja, abis setelah itu lepasin gue gitu. Iya. Gue sih sesimpel itu, gue mah ikhlas orang yang dipukulin. Tapi jujur aja nih, jujur ya, gue selama di pesantren, tanya bule, selama di pesantren itu jadi kakak kelas, menjadi kelas gitu ya, gue mukulin orang 1 kali doang Dut. Karena walaupun gue yang kayak bahan-bahanan lah, ibarat kata bahan-bahanan di angkatan buat dipukulin sama kakak kelas gitu, tapi gue yang kayak mikir enggak sih, kata gue nggak harus gue balas gitu ya, karena mereka pun gitu ya pasti nanti bakalan ngerasain gitu kalau misalkan jadi kayak gue gitu, kayak gimana gitu. Gue takutnya tuh nanti malah berdampak yang nggak baik gitu ketika gue kayak harus mukulin dia, harus kayak gini gitu. Jadi misalkan pendekatan ke orang kan nggak harus kayak gitu, mau dilihat pun nggak harus kayak gitu. Jadi kalau kata gue banyak orang salah kaprah sih kalau misalkan tentang itu gitu, kayak pengen menjadi seseorang yang dipandang tapinya dengan cara yang salah gitu. Jadinya ya salah Ya, lagian juga nih, lu mukulin orang nih. Dengan harapan dia berubah. Iya. Mungkin di depan lu berubah, tapi dalam hatinya anjing nih orang nih, bangsat nih kakak kelas nih. Apaan gue dipukulin begini? Jadi aja ada dendam. Ya, iya, pasti Gitu. lah. Sampai nantinya lulus atau nanti yang ketemu di luaran malah jadi aku berantem. bales nih gitu segala macam. Ya kita juga pernah ngerasain hal kayak gitu Iya, kan. pasti itu. Ya omongan-omongan kayak gitu yang lebih kita inget ya malah pemukulannya itu. Iya. Kan. Bangsatnya di sini nih orang. Kadang kan orang mukulin juga kagak ada otaknya gitu. Pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu gitu. Lempar mari, ranjang, Kena semua tuh pernah gua. ember. Ya masa-masa itulah ya. Iya. Kenal semua tuh sama Belajar. Rukul. Terus sih gue pengen nanya sama lu. Kemarin tuh gue ke rumah orang silaturahmi kan. Terus ada anaknya dari pesantren juga, pesantren Tangerang kan. Terus dia cerita nih sama gue kan, nyokapnya gini kan, lu kakak gini juga nggak sih, gue diceritain kan di pesantren tuh terus dia gini. Terus kalau misalkan di pesantren modern tuh sebenarnya tuh agamanya tuh kurang dapat, lebih ke umum gitu. Gue bilang ya, yang gue bilang ya menurut gue bahkan ngaji pun gak terlalu diperhatikan. Gue Iya, jelas nggak sih? Benar, Jelas. kalau modern ya. Bilang kan? Iya. Dia juga bilang iya kalau misalnya itu lebih ke kegiatannya gitu, kayak kegiatan pramuka, entah nanti ekstra, pokoknya lebih mendepankan ekstrakurikuler lah untuk nama sekolah prestasi lah intinya. Iya, prestasi. Nah menurut gua nggak menurut gua sih, maksud gua di situ gua cuma ngomong kayak ya kalau gua jawabnya juga nggak bisa, soalnya mungkin kayak sekolah tuh apalagi di itu dia masih mencari kayak murid, mungkin dia masih nyari kayak gini. Tapi menurut lu Dit ya, tentang notabene pesantren sama mungkin modern, entah salafiyah atau apa gitu ya, tapi yang harus didepankan sebenarnya kan bapaknya sih kayak ngomong ya saya tuh pengennya anak saya tuh bisa ngaji gitu. Walaupun nggak bisa bego lah dalam pelajaran kasarnya gitu ya, tapi dia bisa ngaji, dia pulang bisa ceramah, bisa ngomong depan orang gitu. Nggak ceramah bagus juga, yang penting bisa ngomong depan orang lah. Ya intinya kayak gitu bapaknya pengennya. Maksud gua tentang harapan-harapan itu gitu ya yang ada di pesantren modern itu, menurut lu gimana? Untuk yang harus dikedepankan kata gue pertama ya harus memperhatikan ngajinya, karena bener ya kalau yang gue rasain nih. Iya. Gue gak lulus 6 tahun gak bisa ngaji iya, karena iya. karena nggak diperhatiin. Nggak Bukan nggak diperhatiin cuman kurangnya kurang banget. Aturan di situ harus bener-bener diperhatiin. Karena kan niatnya mencetak kader buat umat, pemimpin umat. Iya, bener. Masa pemimpin lulus nggak bisa ngaji. Nah, terus untuk muhadoro kegiatan yang bisa yang berbaur buat masyarakat Harusnya lebih kedepankan. harusnya lebih dikedepankan, karena itu wasilah untuk menyampaikan ilmu. Dia kan belajar nih, dapat ilmu, tapi dia nggak bisa ngolahnya buat nyampein. Nah ini harus dikedepankan yang begini-begini, karena gimana dia mau nyebarin ilmu orang dia nggak bisa buat jadi wasilahnya, jadi jembatannya dia nggak jago di situ. Jadi ilmunya walaupun dia ilmu bener, dia salah penyampaian, Jadi salah paham orang. Jadi harus ilmunya yang masuk bener, dia diajarin cara dakwah yang bener. Jadi apa yang dipahami dengan bener tersampaikan dengan bener, orang jadi pemahamannya bener. Gitu. Kalau boleh Ya gue juga sama aja. Tapi sumpah apa dah maksudnya tinggal ngarahin orang. kalau enggak kalau misalkan orang. kan bokap gue simpel ya apa gimana ya, ya udah bokap gue orang yang sangat ini ya, gue pindah pesantren beberapa kali sih. Bokap gue doang dah pokoknya yang paling ngedukung gue gitu segala macem. Yang bokap gue pengen tuh, bahkan gue bocahnya emang ya gue bilang ngocol sama orang tua ngocol kan, ya kan. Yang bokap gue pengen tuh man, udah lu balik, lu minta ridho sama guru-guru lu gitu. Penting banget Kayak gitu. Itu sih penyesalan gue juga gitu, maksudnya yang seharusnya
gua tuh sama guru tuh seharusnya di belakang tuh yang biasa aja gitu, maksudnya nggak harus sampai diomongin, kan banyak gitu ya yang kayak di pesantren modern gitu yang dikerasin, yang di ini ujungnya jadi omongan. Iya. Dan di situ malah yang jadi kayak nggak dapet ridho, jadi miss gitu ya kan. Di situ bokap gue cuma bilang kayak gitu doang sih, ya percuma lu belajar tinggi gini segala macam tapi lu masih percuma banget. masih ada sisa-sisa kayak kesel gini segala macem, terus lu nggak mau minta maaf terus segala macem, ya percuma banget Kalau kayak gitu. kalau tujuan lu belajar buat pinter, iblis lebih pinter. Iya, Serius. Ya yang beradab kan. Yang penting ilmu itu pengaplikasiannya adab. Iya, maksudnya ada. Dia beradab sama Tuhannya, dia beradab sama masyarakat. Karena kan orang kan terikat hablum minallah, hubungan sama Allah, hablum minan nas. Sama masyarakat jadi lupain juga nih. Jadi benar-benar kudu balance. Iya. Kalau hubungan kita sama Allah udah baik, aturan hubungan sama manusia juga baik. Kan banyak nih orang nih hablum minallahnya bagus, cuman hubungan sama masyarakatnya kurang. Yang kayak maksudnya Jadi, kayak dia mementingkan diri sendiri gitu ya, kayak bukan itu kayak ya udah gue udah baik ini sama lo, tapi udah mau orang bodo amat gitu kan. Nggak harus gitu, nggak boleh gitu. kan. Harus sama-sama juga. Sama aturan. Ya apa dah, kayak yang ini dah, maksudnya berdakwah di mana aja kan itu ini aja kan, maksudnya bisa aja gitu. Bisa. Maksudnya ya kayak Nggak gini, dakwah nih. Jadi dakwah itu bukan profesi le. Lu nggak harus jadi ustadz, jadi nggak harus di mimbar. Jadi apapun, dakwah bukan profesi, tapi apapun profesinya lu harus berdakwah. Gitu. Iya. Maupun itu di manapun, maupun itu di lagi ada apapun gitu ya. Gitu. Yuk ada kayak musibah aja itu masih kita ada sempetin, kayak ada yang orang meninggal gitu, misalnya itu juga ada kesempatan kita buat berdakwah, orang yang lagi bersedih gitu kan, kayak harus mengikhlaskan gini segala macem. Ya kan, Apapun pokoknya harus dakwah. Ya, kan artinya dakwah kan mengajak bukan memaksa. Jadi kalau diajak nggak bisa ya udah gitu. Yang penting tugasnya udah terlaksana, dakwah mengajak. Ya kalau misalkan masalah berubah nggak berubah itu balik lagi Itu hak prerogatif Allah, hidayah. Dan sebenarnya banyak orang, gue belum dapat hidayah. Hidayah bukan ditunggu, hidayah dijemput. Ya emang semua kuping dengar azan. Azan berarti kan semua orang dengar panggilan Allah. Tapi nggak semuanya ngangkat panggilan Allah. Padahal Allah udah manggil gitu kan. Gitu aja. Sejam le. Akhirkan. Gak lagi. Kalau diterusin 3 jam ini. Nggak apa-apa lagi. Nggak bisa nih. Nggak habis. Dikit lagi. Dikit lagi kan ajan. Uai. Mana nih uai. Tidur dia. Sejam orang dengerinnya di WC ini nih, anjir. apa dah? Yang terakhir deh buat masa ngomongin wanita. Nah, ini wanita nih yang menarik ya kan, maksudnya di pesantren gitu segala macam. Wanita. Ya enggak, maksudnya ya kan kita balik lagi ke manusia biasa ya, kita punya nafsu iyalah, gitu maksud gua, kan. Semua orang pasti punya masa lalu. Persetan adalah masa lalu lu gitu. Bacot. Tapi kalau misalkan Buka apa di sini? Emang kayak gitu, Pak? Ya apa tuh wanita kenapa ya? Kita kan dulu nanti dulu kita bersaing untuk mendapatkan satu wanita. Tapi pertemanan kita nggak hancur. Nggak boleh. Nggak bersaing sih, lebih tepatnya gue kurang gue lambat start sih. Lambat start sih. Pertama yang jalan dulu siapa, kan gua. Ya pokoknya nggak tahu deh. Ya pokoknya itulah masa-masa lalu lah. Ya kan, tapi gue di situ ngambil mungkin sok dewasa aja. Gue tanya nih ya, maksudnya semuanya ada tentang wanita nih. Tentang wanita, ya boleh tuh. 7 tahun jomblo gue sekarang. Ayo, Menurut lu bucin itu apa sih? Le, jawab Le. Lu dulu. Siapa dulu? Setelah bucin itu apa sih? Bucin itu kalau menurut gue fase 1. Yang kedua, bucin itu ketika misalkan gini. Misalkan ada temen kita nih, kan pasti kan ngomong yang ngatain bucin itu dari temen kan, bukan dari diri kita sendiri kan. Yang ngatain bucin itu ketika misalkan kita bilang gini ke temen, ini relate banget sama kayak gue lah, lu juga Cil pasti kan. Gue enggak. Kita tanya nih ke temen kita, lu habis dari mana gini segala macem, tapi dia Apart.
tapi dia bohong gitu, dia bohong. Padahal kita tahu dia macam, padahal kita nggak masalah gitu, tapi dia ngebohong-bohongin kita ke teman. Dia gue dari jauh nih gini ngerelain buat lu, tapi tai kan, dia padahal habis jalan sama cewek. Tapi di situ sih yang gua sebut, iya gua terima yang gua sebut dia tuh bucin gitu, udah bener-bener ya budak cinta banget gitu maksudnya. Yang relate-nya di situ budak cinta banget, maksudnya dia ngerelain bener-bener berbohong sama temennya, gitu. Dia ngerelain bohong sama temen, tapi pas di kita maksudnya ngerelain ke kita nih, ke temen-temennya, padahal tapi dia jalan gitu. Itu sih ini sama fase buat gua. Semua orang pasti ada fase di tahap dia bucin gitu, maksudnya tahap dia bucin ya, masa ada waktunya lah dia tahap bucin. Ya padahal kita mah sebagai teman kan biasa aja gitu. Kalau lu gimana, Cul? Acul paling enak. Enakan lemparnya. Kalau lu gimana, Cul? Gua dulu nih. Iya lu dulu. Ya menurut gua Enak ini mah lempar-lempar ke orang. ya lu menemukan siapapun pacar lu nantinya atau orang yang dekat sama lu bakalan bikin lu jadi better. Entah dari segi apapun, sifat, sikap dan lain-lain gitu ya. Tapi dalam artian di situ tuh menurut gua ya ketika lu di masa itu, nah pertanyaannya nih nantinya tuh kayak gimana nih, kayak lu harus membagi waktu lu yang terbaik gitu. Harus bagi waktu lu yang terbaik. Ketika lu udah ngebagi waktu itu terbaik, entah nanti dari pihak cewek lu bahkan teman lu ada yang terima atau nggak terima gitu, ya itu jadi urusan lu lagi nih, kayak lu jadi pikiran lagi nih, gue udah ngelakuinnya udah terbaik gitu, kasih waktu pun udah terbaik. Kadang kan masalah di situ cek, jadi salah paham gitu. Ya. Nah jadi gue pikirnya tuh kadang selalu kayak yang tentang masalah perbucinan gitu ya. Maksud gue kayak misalkan harus ketemu cewek lu misalkan 1 minggu 1 kali gitu. Kalau ketemu di dalam 1 minggu itu lu harus ketemu teman lu, harus ketemu pacar lu misalkan. Dan pasti membutuhkan uang. Iya, membutuhkan uang gitu kan. Nah maksud gue tuh kapan gitu, harusnya nih ya, ketika seseorang udah merasa dekat gitu ya, ketika seseorang udah merasa kayak ya gue bener-bener kayak malu tuh udah lebih gitu dari apapun gitu. Harusnya itu ada komunikasi yang baik, ngerti gak sih? Kayak udah gini dah, gue pengen sama lu di hari ini gitu. Iya. Gue pengen sama lu di hari ini. Oke, udah Komunikasi penting lah. komunikasi penting banget, banget. Biar nggak salah paham semuanya. Bahkan lu pengen sama gue 3 hari pun nggak apa-apa gitu kan. Ya udah berarti nanti gue tinggal ngomong cewek gue nggak bisa nih di hari ini gitu kan. Lu pilih hari yang lain, hari apa gitu kan. Ya udah gue hari ini kelar dong gitu kan. Maksudnya ngerti nggak sih lu? Ngerti. Nggak ada salah paham, nggak ada apa-apa. Ada miskomunikasi lah. Iya, semuanya enak-enak aja gitu kan maksud gua. Nah kadang maksud gua orang yang selalu kayak misalkan orang ngejudge orang bucin atau kayak gimana, menurut gua sih nanti lu pasti ngerasain. Pasti ya. Pasti anjing. Mau lu kayak yang bener-bener kayak ngerasa teman-teman lu ngeliat lu bego banget sama cewek gini-gini. Lu pasti nanti ada masanya kayak gitu anjing. Ada. Masanya lu sama temen, masanya lu sama pacar, masanya bener-bener lu sendirian gitu kan. Ya udah bener-bener pasti ada aja itu mah kayak gitu sirkulasinya gitu. Jadi menurut gua yang sekarang bucin itu menurut gua ketika orang ya ngelakuin kayak apa ya, kalau misalkan lu pacaran menurut gua lu ngasih waktu, lu ngasih tenaga, lu ngasih materi, lu ngasih perhatian, itu wajib, bukan bucin. Iya. Itu jadi kewajiban. yang kayak saat ini. Iya. Nah, maksudnya itu jadi kewajiban gitu. Tapi ketika bucinnya itu ya tadi kalau misalkan lu sampai ngebohongin kenapa harus ngelakuin itu kan? Maksudnya yang jadi permasalahannya. Kenapa harus ngelakuin itu gitu. Harusnya ya udahlah cara baik aja gitu. Apalagi kalau misalkan karena itu sampai lu yang kayak bukan menjelaskan tapi kayak malah menjauh dari circle-an gitu. Kayak jiwa lost gitu kan, enggak ada kontak ada ini. Soalnya sekarang gini Leo. Lu percaya nggak percaya dah. Lu percaya nggak percaya tentang omongan gue, tapi nanti lu coba dah. Ketika lu menemukan seseorang yang pas sama lu, cewek nih ya, cewek ya, lu bakalan mikir kayaknya gue sama cewek gue udah ketutup nih semuanya nih gitu. Kayak merasa dia bisa melengkapi semuanya lah. Dunia tuh udah berdua aja gitu. Kayak gue udahlah merasa cukup aja gini-gini, udah mau ditemenin sama teman-teman, kagak gue udah amat cuma gitu kan. Tapi menurut gue ya salah juga gitu. Salah banget gitu. Dia ngilangin 100 tapi dia ini 1 gitu. Makanya kata gue buat kayak gitu sih sebenarnya ya tadi komunikasi iya. Intinya sih itu. Emang hal apapun nggak bisa dijadiin 2 prioritas kan. Iya. Gitu. Tapi emang harus komunikasi yang harus kita jaga. Iya, kalau gitu. semuanya baik ya mungkin semuanya baik juga sih kalau kata gue. Gimana pun alasannya ya. Kayaknya kalau misalkan menurut gue kalau misalkan itu udah jadi kayak hal bucin kan maksudnya gue
ya udahlah itu kan personality lu gitu, itu privasi lu, itu urusan lu semuanya ya lu yang jalanin gitu. Entah nantinya kayak gimana ya lu juga yang merasakan gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah ada campur tangan atau apapun gitu. Tapi ya kan maksudnya ketika misalkan ya gue main boleh, gue pengen kesini temenin gue, ayo gitu. Nah, gitu. Kalau enggak nanti lu ya bentar ya agak sorean kayak gue lagi sama cewek gue gitu, nanti gue pasti kesana gitu. Misalkan gitu. Ya udahlah, fair gitu kan. Komunikasi Iya, komunikasi dengan jujur, nggak bohong. Gitu maksud gue fair gitu, ngebagi waktunya gitu. Intinya sih itu, bisa bagi waktu sama komunikasi. Kalau lu Ceh, Karena gua nggak mahir, nggak profesional nih di pertanyaan ini nih, gua nggak begitu mendalamin. Gue jomblo udah pengen masuk tahun ke-6 lah ya. Sekarang. masuk tahun. Nah, jomblo lama. Tapi nasihat aja buat orang-orang bucin. Ayo, gimana? Jangan jolimin orang lain. Untuk hak orang lain, hak keluarga lu, hak temen lu. Jangan lu jolimin cuma gara-gara satu cewek nih. Iya. Cinta itu misalnya lu dikasih 100%, pertanyaan gua nih, lu dikasih cinta 100%, ada 3 pilihan, keluarga lu, cewek lu, temen lu. Lu berapa bagi-baginya itu kalau 100%? Kok 100%? Gue 40 keluarga, 30 temen, 30 temen, 30 pacar gitu. Iya. Enggak. Kalau gua 100% buat keluarga, 100% buat cewek, 100% buat temen, karena cinta nggak bisa dibagi. Pasti lah. Benar-benar. Karena gua bakal totalitas ngasih cinta gua ke yang lain. Mantep nih. Ntar nih, biar nih. Kalau Dipo, wah, Supaya udah Enggak boleh kata-kata ya, udah ketutup ya anjing. supaya udah keren itu. Gitu. Jadi jangan jolimin buat yang lain. Iya. Kata masih dia totalitas sama keluarga, totalitas. Itu baik lagi kan, berarti itu harus Lu harus tahu komunikasi. hak-haknya. Ini Hak, ya. kadang ini di hari ini hak buat keluarga, hak buat cewek, hak buat temen. Yang lu jolimin semuanya. Ya, Gitu. benar. Tapi kalau lebih mendahulukan apa tuh? Di tiga itu. Keluarga jelas. Keluarga kan. Keluarga. Iya. Pasti lah, Pasti. Baliknya pasti balik ke keluarga gitu pasti. Iyalah. Oh, kalau cewek lu jadi keluarga lu? Beda Beda lagi. Beda bab lagi. Tuh, beda bab. Lu apaan? Udah dah. Udah. Tutup aja udah keren nih. Udah, udah. Itu berarti bener-bener kata-kata terakhir. Kata terakhir. Paling keren. Cek pesan-pesan terakhir, Cek. Sebelum ditutup, langsung Cek. Apa nih? Ya tentang apapun yang pengen lu ungkapin aja. Ya kalau ini namanya hidup kan ya. Nah, Jangan takut sama cobaan masalah. Kalau ada cobaan ya dicobain. lain. Ya. Kalau ada nikmat ya dinikmatin. Gitu loh. Itu aja cukup 2 kata itu. Ada cobaan dicobain, ada nikmat dinikmatin. Ya, oke. Kebersihan semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Jebus. Selasa Ibn Wahid Ikhlaq Bab. Oh, gimana?